Setelah beberapa waktu yang lalu sempat bersitegang akibat kasus penganiayaan berat yang menyebabkan salah satu warga desa Waro meninggal dunia, akhirnya warga desa Waro dengan warga desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sepakat damai. Proses deklarasi damai yang digelar di Aula Kantor Camat Monta, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020, difasilitasi Muspika Kecamatan Monta dan dihadiri oleh masing-masing tokoh masyarakat kedua desa. Atas terjadinya konflik kedua desa antara desa Tangga Baru dan desa Waro yang hampir sampai hari ini kurang lebih 2 minggu, bahkan masuk 3 minggu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tangga Baru dan Kepala Desa Waro beserta perangkat yang hadir perangkat desa pada kesempatan ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Sebelum kami sampaikan ataupun minta kesediaan dari narasumber atau bapak-bapak yang ada di depan ini, sedikit kami sampaikan riwayat atau perjalanan yang dilaksanakan oleh Muspika Kecamatan. Kami dari awal telah bersama-sama dengan kedua kepala desa untuk briefing ya, untuk bagaimana solusinya supaya dipercepat pelaksanaan damai untuk kedua desa ini. Berbicara situasi yang sekarang ini yang kita akan laksanakan ini, yang mudah-mudahan ini akan tentunya manfaat yang kita cari. Acara deklarasi damai ini juga disaksikan langsung oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bima, Kapolres Bima yang diwakili Kabak Ops Kompol Jamaluddin, Dandim 1608 Bima diwakili Pelaksana Tugas Harian Kasdim Bima Mayor Infanteri Syaharudin dan Bupati Bima diwakili Kepala Kesbanglim Maspol Edi Tarunawan serta anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan 1 Mustaqim Haji Arahman. Ini baru tercapai, kita bisa duduk bersama di sini. Tetapi tugas ini tidak akan bisa terlaksana apabila kita tidak ikut berperan semua. Kenapa demikian? Kalau kami anggap keamanan itu adalah kebutuhan yang paling utama, yang paling hakiki untuk kita. Islam ini harus muncul dan timbul daripada hati nurani niat baik dari masyarakat itu sendiri. Cukuplah kejadian kali ini, jangan lagi ada kejadian-kejadian yang berikutnya. Karena apa? Kalau kita bicara masalah manfaat, sama-sama sekali tidak ada manfaat. Setelah acara saran usul, akhirnya warga kedua desa ini sepakat menandatangani akta kesepakatan perjanjian damai yang diawali oleh kepala desa masing-masing dan diikuti oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan tokoh masyarakat desa setempat. Ada isi akta perjanjian damai antara lain. Pertama, terhadap perjanjian damai yang dilakukan tidak akan menghambat proses hukum dan pelaporan terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan warga desa Waro meninggal dunia. Kedua, perjanjian islah ini sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga desa Tangga Baru dan desa Waro sehingga kehidupan sosial masyarakat kedua desa dan desa lain yang ada di sekitarnya kembali berlangsung tanpa rasa was-was dan ketakutan. Ketiga, apabila terjadi kejahatan dan pelanggaran hukum lain yang muncul setelah perjanjian islah ini dibuat, maka akan diproses secara hukum yang tidak dihubungkan dengan konflik sosial yang terjadi antara kedua desa saat ini. Keempat, seluruh warga masyarakat desa Waro dan Tangga Baru siap mendukung TNI, Polri dan pemerintah dalam menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif. Selain ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD dan tokoh masyarakat. Perjanjian islah damai kedua desa ini juga ditandatangani oleh Muspika Kecamatan Monta seperti Camat, Kapolsek, dan Ramil dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ikut hadir menyaksikan perjanjian damai antara dua desa bertetangga yang sempat bersitegang ini. Penandatanganan akta perjanjian damai disambut antusias dan sukacita oleh masyarakat yang hadir karena selama lebih kurang 16 hari terakhir warga kedua desa tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena khawatir dengan adanya penyerangan dan aksi balas dendam dari salah satu kelompok warga.
Kades Waro dan Tangga Baru berharap dengan adanya perjanjian damai ini tidak ada lagi kelompok warga yang saling memprovokasi antara satu dengan yang lainnya. Sebagai informasi, konflik antara warga Desa Waro dan Tangga Baru dipicu oleh peristiwa pembacokan dan penganiayaan berat yang dilakukan oleh pemuda Desa Tangga Baru terhadap warga Desa Waro yang terjadi di Desa Tangga Baru Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Akibat penganiayaan itu salah satu warga Desa Waro Chandra Irawan meninggal dunia. Sementara Yadin pelaku utama penganiayaan itu pada hari yang sama berhasil diringkus tim Mapolres Bima dan langsung diamankan ke Mapolres Bima. Warga Desa Waro yang tidak terima dengan kejadian itu dan menduga ada pelaku lain di balik kasus penganiayaan tersebut kemudian pada Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2020, melakukan aksi penyerangan ke Desa Tangga Baru. Akibat penyerangan itu sedikitnya 4 unit rumah warga Desa Tangga Baru dibakar. Beruntung dalam aksi penyerangan ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian warga Tangga Baru diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.